Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala Diki bukan? Pajaknya lah pada sore hari ini menjelang maghrib kita keluarga besar SMK Teknik Muhammadiyah Cianjur bisa melaksanakan kegiatan Pak Jat ini Pak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah Saingan Diki. cara kita untuk bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan di antara kita, saling mengenal satu sama lain, saling mendekatkan diri, saling memahami, dan saling menghormati satu sama lain. Salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, alhamdulillah tak terasa waktu terus berlalu dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Baru kemarin saja kita melaksanakan ibadah saum. Sekarang kita sudah hampir berada di ujung akhir di bulan Ramadan ini. Kita sudah memasuki hari yang ke-20 sini bulan Ramadan ini, dan sebentar lagi menurut perhitungan dari hasil hisab pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah sudah memberikan sebuah ketentuan bahwa Ramadan itu tanggal 1 Syawal itu insya Allah bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022. Walaupun tadi ada sebuah video bahwa kemungkinan besar akan ada perbedaan dengan pemerintah. Itu disampaikan oleh Profesor Jamaluddin sebagai salah satu kepercayaan dari pemerintah, ya. Itu kemungkinan akan ada perbedaan, ya, dengan pihak pemerintah. Tapi bagi Muhammadiyah mau beda mau tidak, mau bedanya seminggu mau sebulan bedanya, kalau kita sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah harus sami'na wa ata'na dengan ketentuan dari Perserikatan Muhammadiyah, karena kita sebagai lembaga yang berada di Perserikatan Muhammadiyah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di akhir 10 bulan, di akhir 10 hari di bulan Ramadan ini, dia menggunakan 30, tapi sebenarnya udah 4 derajat tidak mungkin. Mereka kan kemarin ukurannya 3. Lebih lagi ukurannya 3 Pak. Kecuali kalau dia berubah lagi ukurannya jadi 5. Mengikatkan tali ikat pinggangnya dengan kuat-kuat. Artinya apa? Artinya bahwa beliau di 10 hari terakhir ini beliau begitu sangat mengintensifkan ibadahnya kepada Allah dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Apalagi sebagaimana sinyalemen yang oleh Rasulullah SAW dijelaskan dalam berbagai macam hadisnya, bahwa ada sinyalemen, walaupun memang itu tidak secara langsung Nabi menyatakan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, tetapi ada sinyalemen kuat bahwa di 10 hari terakhir itu terjadinya suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu biasanya kata Nabi, maka carilah kamu malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, di hari-hari ganjil. Ya, maka hari-hari ganjil itu ada 3 sekarang, ya, yang akan kita hadapi, yaitu malam tanggal 25, itu malam sekarang, kemudian nanti malam 27, dan nanti malam 29. Nah, ini adalah suatu yang sangat luar biasa apabila kita mendapati malam Lailatul Qadar begitu sangat luar biasa yang Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar. Itu aja. Bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan. Min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka kalau kita bandingkan berarti
sewaktu kita beribadah, satu waktu kita beribadah sama dengan kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Nah kalau dihitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahunan lah. Jadi kalau misalkan kita beribadah waktu itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti sama dengan kita melaksanakan ibadah itu selama 83 tahun. Seumur Sangat hidup. luar biasa. Inilah kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka seyogianya kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu tersebut. Karena kapan lagi? Siapa tahu tahun depan kita tidak bisa menghadapi bulan Ramadan. Tahun depan siapa tahu kita tidak bisa melaksanakan bulan Ramadan. Maka anggaplah Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi hidup kita. Sebab kalau kita menganggap bahwa ini Ramadan terakhir, maka otomatis kita akan lebih khusyuk untuk beribadah. Tapi kalau kita beranggapan bahwa tahun depan juga nanti akan ada lagi Ramadan. Nah biasanya kalau sudah demikian, kita tidak akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ada kesempatan yang sangat luar biasa, mumpung ada waktu, mari kita gunakan kesempatan yang singkat ini untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi Nabi mencontohkan di 10 hari terakhir itu beliau beriktikaf selama 10 hari, dan setelah beliau dan selama hidupnya tidak pernah meninggalkan kebiasaan iktikaf di 10 hari di bulan Ramadan. Dan setelah beliau meninggal maka dilanjutkan oleh para istrinya dan para sahabatnya. Nah bagi kita memang tidak ada ketentuan berapa malam harus kita beriktikaf. Yang minimal satu malam kita beriktikaf. Beriktikaf di masjid, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, banyak beristighfar, banyak membaca doa, banyak membaca Quran, kemudian banyak mempelajari ilmu-ilmu keagamaan sehingga semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan begitu saja. Kenapa? Karena kita akan merasakan bahwa saum ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kata Allah, apabila datang bulan Ramadan, maka Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Dalam arti dibuka pintu-pintu surga adalah ini bisa dua pengertian. Pengertian secara hakiki adalah Allah membuka pintu surga. Dalam pengertian kiasan bahwa kesempatan-kesempatan pada bulan Ramadan itu, ibadah-ibadah pada bulan Ramadan itu, amalan-amalan pada bulan Ramadan itu akan membawa seseorang untuk memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Karena apa? Kenapa potensi-potensi di bulan Ramadan sangat luar biasa? Bagaimana Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan sampai 700 kali. Bahkan kata Allah, semua amal anak Adam itu linapsi untuk dirinya, illa saum, kecuali puasa. Li, kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bayangkan, ya, sudah dikali lipatkan sampai sekian, tapi Allah Maha Kuasa. Mungkin Allah akan memberikan yang lebih daripada 1000 kali. Kalau Allah sudah mengatakan demikian, bahwa kata Allah, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ajri, dan akulah yang akan membalasnya. Maka wajar ketika nanti di surga itu ada sebuah pintu yang khusus diperuntukkan bagi orang yang saum, namanya Ar-Royan. Pintu itu akan dibuka dan akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi ketika nanti di akhirat Allah akan membuka pintu Ar-Royan dan akan dipanggil, wahai hamba-hambaku yang ahli surga, maka masuklah kamu semua ke dalam pintu Ar-Royan. Dan setelah semua ahli puasa itu masuk surga, maka pintu itu akan ditutup dan tidak pernah dibuka lagi. Inilah bagaimana keistimewaan bulan Ramadan yang Allah siapkan kepada kita. Maka sangat merugilah bagi orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Maka sangat merugilah bagi orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Maka sangat dolimlah orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Oleh karena itu maka ada kesempatan beberapa hari lagi, apalagi di 10 hari terakhir ini, mari kita sama-sama untuk isi dengan berbagai macam kebaikan. Zakat malnya kita tunaikan, zakat fitrahnya kita tunaikan, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya kita tingkatkan, tadarusnya kita tingkatkan, biar nanti
ketika kita selesai bulan Ramadan tuh, kata Nabi, seperti bayi yang dilahirkan. Artinya dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Kenapa? Karena selama bulan Ramadan dosanya diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadanan imanan wa tisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadanan imanan wa tisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat tujuan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan barang siapa orang yang berdiri melaksanakan qiyamul Ramadan, maka Allah akan ampuni segala dosanya. Belum nanti dengan zakat fitrah, itu mensucikan dirinya. Maka wajarlah kalau orang yang selesai ibadah Ramadan itu, maka dia bersih, suci dari dosa-dosanya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sesuai saumnya? Apakah kita sudah memanfaatkan saumnya dengan baik? Itu jadi persoalan. Sebab ada sinyalemen dari Nabi, ya, yang ini juga harus kita waspadai. Kata Nabi, ada dari umatku yang saum itu hanya minazu wal atos, hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Dia hanya berhaus-haus saja, dia hanya berlapar-lapar saja, tetapi nol di hadapan Allah. Artinya tidak ada pahala yang diberikan kepada orang tersebut. Inilah harus kita jadi catatan bagi kita, ya, banyak bermuhasabah. Apakah kita ini saum ini sudah benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi atau belum? Apakah amalan-amalan kita ini sudah banyak atau belum? Apakah tadarus kita itu tiap malam atau tidak? Apakah qiyamul Ramadannya tiap malam atau tidak? Kalau masih ada yang belang-belang, ya, maka mari kita sempurnakan di 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum sampai tuntas. Akhirnya karena 7 menit, ya, alhamdulillah, mari kita sama-sama doakan Bapak Kepala Sekolah kita yang sudah berajam lama. Beliau sudah mengikrarkan diri untuk berniat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan beliau nanti berangkat itu sesuai dengan jadwal yang sudah tercantum, walaupun sekarang kata beliau masih menunggu, tapi mudah-mudahan kita berdoa, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau pada tahun ini bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, dan siapa tahu nanti kita bisa menyusul, amin ya. Kita nanti minta doanya kepada Pak Kepala, ya, supaya kami didoakan juga nanti di sana, ya, supaya kami juga bisa menyusul, karena suatu kebanggaan yang sangat luar biasa ketika kita dan sempurnaan Islam seseorang itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Nun wa qalam wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengikuti jam diskon. Ayo.